wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rodiah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas banyak hal tentang korupsi. Ada pengertian korupsi, jenis-jenis korupsi, dampak korupsi, dan nilai-nilai anti korupsi. Jadi selamat menyaksikan video ini. Yang pertama, kita akan bahas tentang pengertian dari korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Setelah kita membahas tentang pengertian dari korupsi, selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis korupsi. Jenis korupsi yang pertama yaitu merugikan keuangan negara. Merugikan keuangan negara adalah perbuatan yang dapat merugikan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang seharusnya dapat dijadikan milik negara. Korupsi ini sering terjadi dengan ditangkapnya koruptor oleh KPK. Jenis korupsi yang kedua adalah penyuapan. Penyuapan merupakan sebuah perbuatan kriminal yang melibatkan sejumlah pemberian kepada seseorang dengan sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Sesuatu yang diberikan sebagai suap tidak harus berupa uang, tapi juga bisa berupa barang berharga, suara, atau pengaruh seseorang dalam sebuah jabatan politik. Jenis-jenis korupsi yang ketiga yaitu penggelapan dan pemalsuan. Penggelapan merupakan suatu bentuk korupsi yang melibatkan pencucian uang, properti, atau barang berharga. Hal ini dilakukan oleh seseorang yang diberi amanat untuk menjaga dan mengurus uang, properti, atau barang berharga tersebut. Jenis korupsi yang keempat yaitu pemerasan. Pemerasan berarti penggunaan ancaman kekerasan atau penampilan informasi yang menghancurkan guna membujuk seseorang agar mau bekerja sama. Dalam hal ini, pemangku jabatan dapat menjadi pemeras atau korban pemeras. Yang kelima, yaitu nepotisme. Nepotisme berarti memilih keluarga atau teman dekat berdasarkan pertimbangan hubungan kekeluargaan, bukan karena kemampuannya. Setelah kita mengetahui jenis-jenis dari korupsi, yang selanjutnya adalah dampak dari korupsi itu sendiri. Apakah dampak dari korupsi? Korupsi mewujud dalam berbagai bentuk serta menyebabkan berbagai dampak, baik pada ekonomi atau masyarakat luas. Berbagai penelitian maupun studi komprehensif soal dampak korupsi terhadap ekonomi dan juga masyarakat luas telah banyak dilakukan hingga saat ini. Hasilnya, korupsi jelas menimbulkan dampak negatif. Di antara penyebab paling umum korupsi adalah lingkungan politik dan ekonomi, etika profesional, moralitas, serta kebiasaan, adat istiadat, tradisi, dan demografik. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja, dan investasi. Korupsi juga mengurangi pendapatan pajak, efektivitas berbagai program bantuan keuangan. Tingginya tingkat korupsi pada masyarakat luas berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap hukum dan supremasi hukum, pendidikan, dan akibatnya kualitas hidup seperti akses ke infrastruktur hingga perawatan kesehatan. Korupsi terjadi ketika tidak ada nilai-nilai anti korupsi yang kuat ditanamkan dalam diri. Melalui pembiasaan dan pengembangan nilai-nilai anti korupsi diharapkan memiliki kendali diri terhadap pengaruh buruk lingkungan. Hal ini akan menghindarkan diri dari praktik-praktik korupsi. Berikut 9 nilai-nilai anti korupsi yang dapat kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai anti korupsi yang pertama yaitu jujur. Adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan kesatuan antara pengetahuan, perkataan, dan perbuatan. Jujur berarti mengetahui apa yang benar,
mengatakan dan melakukan yang benar. Orang yang jujur adalah orang yang dapat dipercaya, lurus hati, tidak berbohong, dan tidak melakukan kecurangan. Yang kedua, yaitu disiplin, adalah kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk peraturan atau tata tertib yang berlaku. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, negara, maupun agama. Yang keempat yaitu kerja keras. Kerja keras adalah sungguh-sungguh berusaha ketika menyelesaikan berbagai tugas, permasalahan, pekerjaan, dan lain-lain dengan sebaik-baiknya. Yang kelima yaitu mandiri. Adalah dapat berdiri sendiri. Mandiri berarti tidak bergantung pada orang lain. Mandiri juga berarti kemampuan menyelesaikan, mencari, dan menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Yang keenam, sederhana, adalah bersahaja. Sederhana berarti menggunakan sesuatu secukupnya, tidak berlebih-lebihan. Yang ketujuh, yaitu adil, berarti tidak berat sebelah, tidak memihak kepada salah satu. Adil juga berarti perlakuan yang sama untuk semua tanpa membeda-bedakan berdasarkan golongan atau kelas tertentu. Nilai anti korupsi yang ke-8 yaitu berani, adalah hati yang mantap, rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi ancaman atau hal yang dianggap sebagai bahaya dan kesulitan. Yang ke-9 yaitu peduli, adalah sikap dan tindakan memperhatikan dan menghiraukan orang lain, masyarakat yang membutuhkan, dan lingkungan sekitar. 3. Strategi pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi membutuhkan kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan adanya persepsi yang sama, pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara tepat dan terarah. Agar pemberantasan berjalan lebih efektif, maka hendaknya ketiga strategi harus dilakukan secara bersamaan. Strategi yang pertama adalah represif. Strategi represif adalah upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Hampir sebagian besar kasus korupsi terungkap berkat adanya pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat merupakan salah satu sumber informasi yang sangat penting untuk diteruskan oleh KPK. Dalam strategi ini, tahapan yang dilakukan adalah: pertama, penanganan laporan pengaduan masyarakat. Yang kedua, penyelidikan. Yang ketiga, penyidikan. Yang keempat, penuntutan. Dan yang kelima, eksekusi. Strategi yang kedua adalah perbaikan sistem. Banyak sistem yang diterapkan di Indonesia memberikan peluang tindak pidana korupsi. Sistem yang baik bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Maka itu diperlukan perbaikan sistem. Misalnya, 1. Mendorong transparansi penyelenggara negara seperti yang dilakukan KPK, menerima pelaporan LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara, dan juga gratifikasi. 2. Memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. 3. Memodernisasi pelayanan publik dengan online dan sistem pengawasan yang terintegrasi agar lebih transparan dan efektif. Strategi yang ketiga adalah edukasi dan kampanye. Edukasi dan kampanye adalah strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Tidak hanya bagi mahasiswa dan masyarakat umum, namun juga anak usia dini, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar. Nah, itu tadi banyak hal yang telah kita bahas tentang korupsi. Melalui video ini, saya mengajak seluruh teman-teman semua untuk bersama-sama menjauhi korupsi.